dan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sajikan kepada Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bu, Bu, Bapak Ibu Ibu, semua dalam Ibu, keadaan sehat walafiat semua. Bu, suaranya Bu kecil Bu. Tolong agak besarkan sedikit Bu. Baik, nah pada kesempatan ini saya Desi Arisanti dari SD Negeri 11 Pinggir sebagai moderator dan rekan kita Ibu Safrina akan berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Di mana Ibu Safrina sudah siap? Ya siap Ibu, terima kasih Bu. Baik, Ibu Safrina, kalau udah siap untuk waktu dan tempat kami persilahkan, silahkan Ibu mempresentasikan. Baik, terima kasih Bu. Izin share screen Bu. Ya, boleh. Maaf sebelumnya Ibu, saya off kamera karena di tempat saya jaringannya lagi kurang bagus. Iya baik Ibu. Sebentar. Bagaimana Bu? Sudah kelihatan? Belum Bu? Sudah Bu? Udah? Oh sudah. Sudah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 11 Pinggir. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif yang sudah saya pelajari selama pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sekarang ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ini ada ice breaking dari saya. Petunjuk ice breakingnya yaitu membuat sebuah kalimat yang diawali dengan kata benda dan diakhiri oleh kata benda. Nanti orang lain menyambung kalimat tersebut yang kata bendanya diambil dari kata benda yang terakhir kalimat pertama. Contohnya, lemari terbuat dari kayu. Nanti orang yang selanjutnya akan menyambung kayu apa lagi gitu. Paham Bapak Ibu? Oke. Kita mulai dari siapa ya? Kira-kira siapa yang bersedia Bapak Ibu? Tidak ada. Harus ditunjuk Bapak Ibu. Ya saya. Oh ya, silakan Bu. Baju disimpan di dalam lemari. Oke, ini
Terima kasih Ibu Siti. Selanjutnya ini ada Bu Desi tadi ya yang muklis ini ya. Iya Bu, maaf akunnya berbeda Bu ya. Oh ya, ya silakan Ibu dilanjut Bu. Tadi berarti kata terakhirnya lemari Bu ya. Iya. Berarti lemari dibuat dari kayu. Oke, ada lagi yang melanjutkan lagi? Silakan. Oke, Ibu. Ibu, ya, terima kasih Ibu Mafuda, silakan. Kayu dapat digunakan untuk membuat rumah. Oke, kayu dapat digunakan untuk membuat rumah. Terima kasih ya. Ada lagi yang ingin menyambung? Kalau sudah, kita anggap selesai ice breakingnya. Kita lanjut lagi ke materinya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada materi budaya positif. Di antaranya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Di sini kita akan membahas yang pertama sekali, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Nah, di sini kita lihat bahwa perubahan paradigma belajar merupakan pergeseran mendasar dalam cara pandang dan pendekatan terhadap proses pembelajaran. Nah, kita lihat kalau yang paradigma lama bagaimana, paradigma baru bagaimana. Sekarang kita sama-sama melihat fokusnya. Kalau paradigma lama itu fokusnya ke isi pengetahuan. Kalau paradigma baru itu fokusnya ke proses belajar. Nah, peran gurunya bagaimana? Kalau di paradigma lama itu peran guru hanya menyampaikan pengetahuan, sedangkan pada paradigma baru di sini peran guru adalah memfasilitasi proses belajar ya. Jadi guru di sini berperan sebagai fasilitator ya. Kemudian peran siswanya. Kalau paradigma lama itu siswa hanya sebagai penerima pasif. Sedangkan di paradigma baru, peran siswa itu adalah sebagai pembelajar yang aktif. Nah, metode pembelajarannya bagaimana? Kalau paradigma lama itu metode pembelajarannya masih bersifat ceramah, diskusi, latihan soal. Nah, sedangkan di paradigma baru, dia metode pembelajarannya sudah beragam. Dia berpusat yang pada intinya berpusat pada siswa dan proses pembelajarannya sudah berbasis proyek ya. Nah, untuk penilaiannya begitu juga. Kalau paradigma lama dia masih berbentuk tes, kuis, ujian. Sedangkan pada paradigma baru itu dia menggunakan penilaian yang autentik, kemudian portofolionya juga ada, kemudian observasinya juga ada. Nah, sedangkan pada motivasinya, kalau yang paradigma lama itu bersifat eksternal atau dia motivasinya berasal dari luar, ya, bukan dari dalam diri dia sendiri. Namun di paradigma baru ini, dia motivasi itu berasal dari internal diri dia sendiri karena adanya rasa ingin tahu dan minat dia untuk belajar. Itu motivasi yang pada paradigma baru. Nah, untuk tujuan pembelajarannya bagaimana? Pada paradigma lama itu tujuannya hanya untuk menguasai pengetahuan, sedangkan pada paradigma baru ini tujuan pembelajarannya itu untuk mengembangkan kompetensi peserta didiknya. Masih kelihatan Bapak Ibu? Masih Bu.
Oke, terima kasih. Kita lanjut ke disiplin. Kita lanjut ke disiplin positif, Bapak Ibu ya. Pada disiplin positif dan nilai kebajikan ini, disiplin positif ini merupakan pendekatan yang berfokus pada membangun motivasi internal murid untuk berperilaku baik dengan cara memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, dan membangun hubungan yang positif. Nah, dalam disiplin positif ini, hukuman tidak digunakan sebagai alat utama untuk mengubah perilaku murid. Namun, apa juga yang digunakan di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang mencerminkan kebaikan dan keluhuran budi manusia, seperti ya jujur, tanggung jawab, disiplin, kasih sayang, kemudian saling menghormati, dan juga masih banyak nilai-nilai kebajikan lainnya ya. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia ya. Motivasi perilaku manusia ini pada dasarnya dikategorikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri individu manusia itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ya, sebagai contohnya, siswa itu dia termotivasi untuk belajar karena adanya rasa ingin tahu, kemudian ya karena memang minatnya untuk belajar itu tinggi. Nah, itu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri dia sendiri. Nah, selanjutnya kalau untuk motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari faktor eksternal, seperti ya karena faktor hadiah, pujian, atau hukuman. Anak tersebut ingin belajar karena mengharap sesuatu. Nah, kalau misalnya nanti apa efek sampingnya ini? Kalau misalnya dia motivasi berasal dari luar, ini ketika hadiah, pujian, atau hukuman itu sudah nggak ada, maka motivasinya akan hilang. Jadi di sini kita sebagai guru perlu memotivasi siswa itu memupuk atau menuntun siswa untuk membangkitkan motivasinya yang berasal dari diri dia sendiri ya, supaya motivasi itu bertahan lama. Kalau misalnya yang berasal dari luar itu dia tidak akan bertahan lama. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu kontrol penghukum, yang kedua kontrol pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga kontrol teman, dan yang keempat itu kontrol pemantau, dan yang kelima kontrol manajer ya. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap permasalahan, atau kita membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa sih mereka ini, dan orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, kita lihat lagi, ini ada tabel posisi kontrol manusia. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Nah, di sini peran guru itu dia
guru berbuatnya bagaimana? Menghardik ya. Penghukum ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir anak. Sehingga efeknya apa? Anak-anak itu akan memberontak. Dia akan menjadi pendendam, akan menyalahkan orang lain. Itu efek dari kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian ada kontrol pembuat orang merasa bersalah. Nah, guru di sini bagaimana? Peran guru itu dia berceramah, menunjukkan kekecewaannya yang mendalam kepada muridnya kalau muridnya melakukan kesalahan. Sehingga hasil akhirnya apa? Siswa itu yang menyembunyikan, kemudian apa dia suka menyangkal atau berbohong kepada gurunya karena ya sedikit-sedikit kena ceramah, sedikit-sedikit yang menunjukkan kekecewaannya, sehingga siswanya akan bersembunyi untuk melakukan kesalahan itu, dan dia akan berbohong ya. Ini perilaku kontrol yang termasuk ke dalam perilaku kontrol yang negatif. Selanjutnya ada perilaku kontrol teman ya. Pada perilaku kontrol teman ini guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya ya, seperti lakukan untuk Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, ini hasil akhirnya ya bagaimana? Anak-anak itu akan ketergantungan terhadap kita sebagai guru yang memiliki kontrol teman ya. Kemudian ada kontrol pemantau ya. Di sini guru itu berbuat yang menghitung atau mengukur ya, contohnya dengan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang sedang terjadi sekarang. Nah, di sini hasilnya apa? Anak-anak itu akan menyesuaikan jawabannya ya. Menyesuaikan apabila kita awasi gitu ya. Kalau misalnya nggak kita awasi ya tidak akan ada hasil yang positif gitu. Nah, di sini posisi kontrol teman dan pemantau ini termasuk ke dalam perilaku kontrol yang positif ya. Namun ada yang lebih baik lagi posisi kontrol, yaitu kontrol diri, yaitu kontrol manajer ya. Pada kontrol manajer ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, seperti guru ya berkata apa yang kamu yakini atau apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini dari hal tersebut. Kemudian kalau kamu meyakininya, kamukah atau maukah kamu memperbaikinya? Nah, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Itu adalah contoh kata-kata dari kontrol manager. Nah, sehingga hasil akhirnya bagaimana terhadap siswa? Itu akan menguatkan karakter siswa atau wataknya siswa. Ya. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus 1. Di sini Bu Rini, seorang guru matematika di SMP Harapan Bangsa, sedang mengajar materi trigonometri di kelas 8. Di tengah pelajaran, Bu Rini mendapati salah satu muridnya, Anton, bermain game di ponselnya tanpa memperhatikan penjelasan si Ibu Rini ini. Nah, sehingga reaksi Bu Rini, dia merasa kesal dan marah melihat tingkah si Anton. Sehingga tanpa basa-basi, Bu Rini langsung menyita ponsel si Anton dan mencaci makinya di depan seluruh siswa di kelas. Nah, ia mengatakan bahwa Anton tidak disiplin dan tidak menghargai pelajarannya. Bu Rini juga mengancam akan memberikan Anton nilai jelek dan memberitahu orang tuanya tentang perilakunya. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang dimiliki oleh Bu Rini? Yang mau menjawab silakan resen. Oke. Kita lihat Bapak Ibu. Oke.
silakan Ibu Siti. Kira-kira posisi kontrol apa yang dimiliki Bu Rini di sini? Baik Ibu, menurut saya di sini posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu apa tadi? Bu Ibu Ani Rini. ya. Bu Rini. Ya, dia adalah sebagai penghukum. Itu menurut saya. Ya, Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Siti. Benar sekali. Di sini posisi kontrol yang dimiliki oleh Bu Rini ini adalah posisi kontrol penghukum, ya. Karena apa? Di sini kita lihat jelas bahwa Bu Rini ini tanpa basa-basi, dia langsung menyita ponsel si Anton, ya, sehingga mungkin si Anton ini ya merasa tidak dihargai, langsung disita tanpa basa-basi gitu ya. Kemudian apalagi Bu Rini ini mengatakan bahwa Anton tidak disiplin ya, sehingga ya mungkin dia akan merasa saya diperlakukan tidak baiklah di depan kawan-kawan saya, kan itu yang perasaan si Anton ya. Sehingga memang benar sekali ini adalah posisi kontrol penghukum pada kasus pertama ini. Nah, kita lanjut ke yang kasus kedua. Bentar Bapak Ibu. Kasus kedua ini, Bu Tini seorang guru kelas 5 di SD Melati mendapatkan dua muridnya, Beni dan Ana, bertengkar di dalam kelas. Beni dan Ana saling memaki dan mendorong satu sama lain. Nah, sehingga reaksi Ibu Tini, dia tidak langsung memarahi Beni dan Ana. Dia terlebih dahulu menenangkan mereka dan mengajak mereka duduk di tempatnya. Kemudian Bu Tini ini meminta si Beni dan si Ana untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, Bu Tini membantu mereka untuk memahami sudut pandang masing-masing dan membantu si Beni dan Ana menemukan solusi dari permasalahan mereka. Ya. Nah, di sini pada kasus yang kedua ini kira-kira posisi kontrol apa yang dimiliki oleh Bu Tini? Silakan Bapak Ibu. Ya, oke. Silakan Ibu Mahfudah ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Ini pasti menurut saya perilaku kontrol yang sesuai, yaitu perilaku kontrol manajer. Oke, perilaku kontrol manajer ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa sedikit kasih penjelasan mengapa itu termasuk ke dalam kontrol manajer Ibu? Baik, di sini Bu Tini tidak langsung memarahi Beni dan Ana, di mana Ibu Tini ini terlebih dahulu menenangkan mereka dan duduk, kemudian mendengarkan penjelasan mereka dan mencari solusi. Menurut saya seperti itu. Di mana Bu Tini tidak langsung menuduh atau tapi mencari solusi secara bersama-sama, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Mahfudah ya, jawaban yang sangat luar biasa dari Bu Mahfudah ya. Ini benar sekali kalau untuk posisi kontrol yang dimiliki oleh Bu Tini adalah posisi kontrol manajer ya. Yang mana kita ketahui bahwa posisi kontrol manajer ini adalah dia mencari solusi bersama-sama, kemudian saling mendengarkan apa penjelasan dari yang bersalah ini ya, kemudian baru dicari solusinya secara bersama-sama berdasarkan keyakinan yang sudah disepakati.
Untuk kita lanjut Bapak Ibu selanjutnya. Ini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Yang seperti yang kita ketahui tadi, bahwa kalau anak itu melakukan kesalahan, bukan kita paksakan untuk berbuat ini kamu harus gini, tapi kita harus memberi tawaran kepada dia, kamu mau jadi seperti apa yang kamu bisa perbaiki dari kesalahan yang kamu buat ini, kemudian kamu akan seperti apa selanjutnya, ya. Kita sama-sama di sini mencari solusi, ya, bukan kita memberikan sebuah hukuman kepada dia, ya. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Yang selanjutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dia berfokus pada karakter bukan tindakan. Dan selanjutnya restitusi itu saling menguatkan, ya, bukan menjatuhkan. Restitusi ini fokusnya pada solusi, ya. Dia mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Kemudian restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya, yang artinya kalau siswa itu berbuat salah, kita harus mengarahkan ke jalan yang ke arah yang benar melalui nilai-nilai kebajikan yang ada, ya. Selanjutnya kita lihat yang ini ada keyakinan kelas, ya. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas, ya. Contoh dari keyakinan kelas ini, contohnya yang pertama, kami saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kami mendengarkan dengan seksama ketika orang lain berbicara. Kemudian kami bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan tugas. Dan selanjutnya kami bertanggung jawab atas tindakan dan belajar dari kesalahan. Nah, di sini dalam membuat keyakinan kelas kita menggunakan nilai-nilai kebajikan, ya. Contoh yang pertama tadi, nilai kebajikan yang pertama kita ambil adalah nilainya menghormati dan menghargai. Dan yang kedua itu mendengarkan dengan seksama, ya. Mendengarkan itu adalah nilai kebajikan. Nah, selanjutnya itu bekerja sama, itu adalah nilai kebajikan. Dan yang terakhir itu bertanggung jawab, ya. Tanggung jawab itu juga merupakan nilai kebajikan, ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ini ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu,
Pada tahap menstabilkan identitas ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan ya seperti kita tanya dulu sama anak, kita bilang lah sama anak, kamu memang bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Kemudian pada validasi tindakan yang salah ya, kita seperti ya mengatakan bahwa adakah cara yang lebih efektif atau cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ya. Kemudian baru kita lanjutkan dengan ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu adalah contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan apa atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, bagaimana kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya ke depannya. Itu adalah termasuk ke dalam menanyakan keyakinan. Itu dalam segitiga restitusi, itulah 3 tahap yang harus kita lewati. Nah, selanjutnya kita lihat sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada sedikit kendala ini, nggak mau berputar ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini contoh segitiga restitusi. Sebentar Bapak Ibu, ini ada kendala sedikit. Ini tidak mau putar ya. Coba saya buka di Canva-nya dulu Bapak Ibu ya. Untuk videonya tidak mau putar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala sehingga videonya tidak mau berputar. Jaringan.
Mohon maaf Bapak Ibu, saya apa aja lah lanjutkan, soalnya ini tidak bisa diputar. Eh, ini, padahal tadi ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas, namun karena sedikit kendala nggak bisa diputarkan. Kita lanjut aja. Oh, ini sudah sudah selesai ya Bu ya, Bapak Ibu, sudah habis materi kita sampai ke segitiga restitusi. Selanjutnya ini Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau masukan, silakan untuk dipertanyakan. Oke, ini udah ada yang mengangkat tangan. Ini Ibu Siti. Silakan Ibu Siti. Iya Ibu, izin saya untuk bertanya, apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Gimana Bu? Bisa diulangi sekali lagi Bu? Iya Ibu, saya ingin bertanya, apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Perbedaan dari kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Siti. Izin saya menjawab langsung atau bagaimana, ada pertanyaan lainnya? Langsung aja Ibu. Oke, terima kasih Bu Siti. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Siti tentang perbedaan dari keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas ya. Kita di sini Ibu, kita fokus ke nilai-nilai budaya positif ya Bu ya. Kalau keyakinan kelas itu kita berfokus pada nilai-nilai positifnya Ibu. Kalau kesepakatan kelas itu dia masih fokusnya berbentuk aturan atau larangan, itu kalau fokus dari kesepakatan kelas. Sedangkan fokus keyakinan kelas itu fokusnya pada nilai-nilai positif. Kemudian pada proses pembentukannya ya, kalau keyakinan kelas itu dibentuk dengan cara diskusi atau mengambil keputusan bersama dengan murid-murid. Sedangkan kesepakatan kelas itu ditentukan oleh guru ya. Nah, dari segi motivasinya, kalau kesepakatan kelas itu masih motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Kalau keyakinan kelas itu masih motivasi internal. Dia berasal dari dia sendiri, keyakinan dia. Oh, saya yakin ini saya mampu, saya bisa, sehingga saya meyakininya dan saya harus melakukannya gitu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Siti. Semoga jawabannya bisa dipahami Bu. Masih adakah yang ingin bertanya? Ya bisa Bu, cukup puas. Oke, terima kasih Bu Siti. Sangat puas, bukan puas ya, sangat puas. Ya, terima kasih Bu Siti. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya? Kita tunggu
Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita lanjut ke ini. Mari kita merefleksikan kegiatan kita hari ini, ya. Nah, di sini saya akan meminta kepada rekan-rekan dalam room untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini, bagaimana apa yang sudah didapat dari pembelajaran kita hari ini, dan bagaimana pesan-kesannya untuk proses hari ini. Silakan siapa yang Bapak Ibu yang bersedia untuk Oke, Ibu Mahfuzah ya, luar biasa Ibu Mahfuzah ini ya, sangat aktif. Terima kasih Bu Mahfuzah, silakan untuk kita dengar refleksi dari Ibu Mahfuzah. Baik, terima kasih Bu. Jadi di sini saya akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Maaf Ibu, suaranya boleh agak dibesarkan sedikit Bu. Ya Bu, kedengaran Bu? Iya, silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini saya akan sedikit merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Nah, di mana setelah mengikuti kegiatan hari ini banyak sekali kita ini sebagai guru sering bertindak sebagai penghukum. Dan ternyata kontrol penghukum ini adalah perilaku kontrol yang negatif. Nah, sedangkan perilaku kontrol yang baik adalah perilaku kontrol diri, yaitu manajemen. Di mana posisi kontrol manajemen ini adalah guru bersama peserta didik membicarakan permasalahan dan mencari solusi secara bersama-sama. Baik Bu, demikian refleksi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mahfuzah yang sudah bersedia untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Kira-kira masih adakah dari rekan-rekan lain yang ingin merefleksikan? Ada, Bapak Ibu, bagaimana? Masih adakah? Baik, kalau misalnya tidak ada lagi, berarti kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya selaku yang pemateri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu moderatornya. Baik, terima kasih Bu Sabrina yang sudah berbagi insight-nya dan support masing-masing. Baik, Bapak Ibu, saya di sini sebagai moderator juga ingin mengundurkan diri. Sebelum saya mengundurkan diri, saya minta maaf apabila ada kata atau salah ucap. Saya minta maaf. Lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Gimana Ibu, udah siap? Sudah Ibu, terima kasih sudah boleh keluar dari room. Terima kasih Ibu semuanya. Alhamdulillah. Oke Bu. Oke.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.